Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Pengorbanan dalam Pengampunan. Saudaraku, terdapat sebuah prinsip penting dalam pengampunan, yakni mengampuni berarti berkorban. Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa setiap dosa selalu diselesaikan dengan darah domba. Terdapat korban penebusan dosa yang harus dipersembahkan sebagai ganti dosa umat Israel. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak di Eden, yakni ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan menyembelih binatang dan memberikan kulitnya menjadi pakaian bagi Adam dan Hawa. Saudara, jika dipertanyakan mengapa Tuhan seperti sosok yang haus darah, sesungguhnya Allah bukanlah sosok yang haus dengan darah, tetapi melalui pengorbanan pada setiap pengampunan, Allah hendak mengajarkan kepada manusia bahwa di dalam setiap pengampunan memiliki pengorbanan. Dengan ini, pencurahan darah domba hanya tindakan profetis, tindakan nubuatan. Secara simbolis darah domba merujuk pada darah anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia pada zaman penggenapan, yaitu pada zaman Perjanjian Baru. Saudaraku, dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 dijelaskan bahwa darah domba tidak dapat menyelesaikan dosa manusia. Dosa manusia hanya dapat diselesaikan melalui kurban Yesus di kayu salib, saudaraku. Namun darah domba pada Perjanjian Lama menjadi semacam voucher atau penyataan awal tentang bagaimana setiap dosa manusia harus dibayar dengan pengorbanan. Dalam Perjanjian Baru, perintah Allah dalam Taurat memperoleh penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Darah domba yang dulunya berfungsi sebagai penyataan awal sekarang digenapi dalam Yesus. Darah Yesus menunjuk pada ketaatannya yang sempurna kepada Bapa di surga. Yesus menjadi corpus delicti pertama yang membuktikan bahwa ada sosok yang dapat taat sepenuhnya pada pemerintahan Allah Bapa. Dengan demikian, kematian Yesus mewakili seluruh umat manusia yang seharusnya mati oleh dosanya. Kematian Tuhan Yesus menjadi kematian yang menanggung maut bagi seluruh umat manusia. Manusia yang seharusnya mengalami maut, yakni keterpisahan dari Allah, oleh korban Yesus dibebaskan, oleh darah Kristus itu dibebaskan. Tidak ada kutuk atau maut yang membayangi manusia. Semuanya telah ditanggung oleh Yesus, yaitu dengan penumpahan darahnya. Manusia telah diampuni dosanya satu kali untuk selama-lamanya melalui kematian Kristus. Namun demikian, saudaraku, hukuman yang seharusnya ditimpakan pada manusia ditanggung sepenuhnya oleh Yesus. Pengampunan Allah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tatanan Allah dalam pengampunan, yaitu tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan. Saudaraku, dalam tatanan Allah itu, kebenaran yang dapat kita petik ialah mengampuni berarti melukai diri sendiri. Sebenarnya ketika seseorang bertengkar dengan orang lain, ia sudah melukai hatinya sendiri. Ia memilih untuk meledakkan perasaan dan merusakkannya demi membela harga diri atau kepentingannya sendiri. Maka ketika seseorang telah luka perasaannya, ia memiliki pilihan lagi. Ketika seorang telah luka perasaannya, ia memiliki pilihan lagi untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Nah, ketika seseorang memilih untuk mengampuni, pada saat ia terluka itu, berarti ia memilih membuka luka hatinya dan mengobatinya. Luar biasa ya. Mengobati luka hati ini tidak mudah karena banyak orang pada umumnya memilih untuk tidak mengobatinya.
Ya, mengobati luka hati ini tidak mudah karena banyak orang memilih untuk tidak mengobatinya, artinya tidak mengampuni. Sebab mengobati luka hati ini sama seperti melukai dirinya sendiri. Ia harus menumbangkan gengsi dan harga diri untuk mengampuni orang lain, saudaraku. Kita tidak bisa mengampuni orang lain jika masih mempertahankan gengsi dan harga diri. Saudaraku, kesempurnaan seperti Bapa terletak pada kemampuan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika dikatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa, tentu tidak berarti kita menjadi sama seperti Bapa yang ilahi. Sempurna seperti Bapa di sini maksudnya memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Bapa dalam mengampuni setiap orang yang bersalah. Saudaraku, dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ketika seseorang mampu mengampuni orang bersalah, ya, ia mencerminkan pribadi Bapa yang murah hati dalam mengampuni umat manusia. Saudaraku, di sini ya saudara, hendaknya setiap kita rela mengorbankan perasaan kita sendiri untuk mengampuni mereka yang melakukan kesalahan. Bahkan, bukan tidak mungkin orang percaya terlebih dahulu meminta maaf jika ada suatu permasalahan dengan orang lain, agar tercipta kerukunan yang Allah kehendaki. Bersedia minta maaf, ya, kalau itu dimungkinkan. Dan ini tergantung masing-masing kita. Di sini setiap orang percaya harus berani mengorbankan harga diri dan perasaan demi tercapainya suasana damai dan berrekonsiliasi dengan sesama. Pengampunan tidak bisa diadakan tanpa adanya pengorbanan, saudaraku. Pengampunan itu ada karena ada yang rela berkorban, seperti yang tadi ya kita semua mendengar bahwa mengampuni itu berarti melukai diri sendiri. Orang percaya harus rela mengorbankan perasaan dan harga dirinya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib demi pendamaian dosa-dosa umat manusia. Dan orang yang mengerti arti pengampunan, bahwa menerima pengampunan berarti juga menyerahkan seluruh hidup, hak dan miliknya kepada Tuhan, akan rela mengampuni orang lain dengan sukacita, dengan rela. Ya, karena hal itu menyenangkan hati Bapa. Saudaraku sekalian, yang perlu ditekankan pada kebenaran hari ini adalah pengampunan Allah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sebab tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.